Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imadi Dwi Wiranaditya dengan NIM 10301230014 Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas CLO3 terkait kelengkungan dan ketinggian maksimum dari vektor. Nah, di sini terdapat soal yaitu carilah titik pada parabola y sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah 2 yang memiliki kelengkungan terbesar. Nah, untuk pembahasan cara yang pertama yaitu kita di sini tulis dulu soalnya yaitu y sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah 2. Nah, di sini kita turunkan dulu terhadap turunan pertama dan turunan kedua. Jadi untuk turunan pertama itu dia akan menjadi 2x ditambah 2 dan turunan kedua itu hanya ada 2. Nah, gitu. Selanjutnya kita mencari titik stasioner. Kenapa kita mencari titik stasioner adalah untuk mencari nilai titik maksimalnya gitu. Nah, untuk mencari titik stasioner itu turunan pertama disamadengankan dengan 0. Nah, kemudian sudah seperti ini tinggal kita pindahkan ruasnya, jadi pindah ruas saja ke kanan, jadi min 2, 2x sama dengan min 2. Nah, ini tinggal kita bagi 2x-nya agar bentuknya lebih sederhana, jadi x sama dengan min 1. Nah, kemudian setelah kita dapatkan bentuk x, kita mencari nilai y-nya dengan mensubstitusi ke titik stasioner ini. Nah, kemudian caranya adalah seperti ini. Jadi setiap nilai x kita ganti dengan min 1 gitu. Di min 1, min 1, maka akan didapatkan hasil yaitu 1. Karena 1 ditambah min 2. Jadi min 2 tambah min 2 ini 0. Jadi di sini 1 kuadrat 1 gitu. Nah, kemudian maka kita dapatkan titiknya adalah min 1 dan 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari kelengkungannya. Untuk mencari kelengkungannya di sini terdapat rumus mudahnya yaitu di y aksen kuadrat dimutlakan, mohon maaf, y turunan kedua dimutlakan per 1 ditambah turunan pertama dikuadratkan dipangkatkan 3/2 gitu. Nah, di sini tinggal kita substitusikan saja nilai karena uh, y turunan keduanya itu sudah kita temukan atau y double aksennya dan di sini y aksennya juga sudah kita cari tadi. Maka tinggal kita substitusikan nilainya maka akan menjadi seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita tinggal buka 2x ditambah 2-nya, maksudnya dibuka itu tinggal kita kalikan dengan 2 kuadratnya, maka akan menjadi hasil seperti ini. Nah, ini hasil ini didapatkan dari 2x kuadrat itu dikali 2 berarti 4x kuadrat dan 8x itu didapatkan dari 2 kali 2x itu 4x dikali 2 itu 8x. Nah, kemudian 5-nya itu didapatkan dari 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah 1. Dan dapatlah kita 5. Nah, setelah kita mendapat bentuk seperti ini, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai x-nya. Nilai x di sini yaitu nilainya min 1 kan. Jadi kita substitusikan saja setiap x itu dengan min 1. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita sederhanakan hasil pembilangnya. Pembaginya, mohon maaf. Penyebutnya, mohon maaf. Pembilang dan penyebut. Jadi, akan didapatkan hasil yaitu 1. Karena ini min 8 ditambah 5 itu kan 3. Dikurang 4. 4 dikali 1 itu 4 ditambah dengan min 8 itu min 4, min 4 tambah 5 itu adalah 1. Jadi hasilnya 1 di bawahnya itu, dan 2 per 1 itu adalah 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah, jadi kelengkungan tertingginya itu memiliki titik min 1,1 dengan kapanya atau kelengkungannya itu adalah 2. Nah, selanjutnya di sini terdapat soal nomor 2 yaitu diketahui ketinggian sebuah tempat pada posisi x, y diberikan oleh t, y sama dengan 1000 dikurang 4x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 10y. Nah, kemudian carilah ketinggian maksimum dari t, x, y dan terjadi pada titik x, y yang mana. Gambarkan semua titik x, y yang diberikan ketinggian 1000 gitu. Nah, cara yang pertama kita cari dulu ketinggian maksimumnya ini. Ini sudah ada soalnya dan kita cari ketinggian maksimum. Untuk membuat ketinggian maksimum ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari bentuk turunan terhadap x dan y. Jadi fx dan fy-nya kita cari gitu. Nah, di sini turunannya itu terhadap x. Nah, yang
punya yang di sini kita turunkan itu hanya yang memiliki X gitu. Jadi ini turunkan jadi min 8X dan Y-nya juga kita turunkan di sini jadi 2Y tambah 10. Nah, kemudian kita turunkan dua kali. Jadi fxx itu jadinya 8 dan di sini fyy jadi yang ada y-nya saja kita turunkan. Nah, satu lagi kita tambahkan yaitu fxy gitu. Fxy dan fyx itu sama nilainya, sama dengan 8 gitu. Karena di sini tidak ada bentuk yang seperti itu. Nah, fx ini kan dari sini kita ngambilnya dari fx nih, tambahkan y nggak ada. Dan ini fy nggak ada x-nya juga, ya udah berarti 0 gitu. Nah, kemudian seperti cara yang tadi yaitu selanjutnya kita lakukan adalah mencari titik stasionernya. Cari titik stasioner itu caranya disamadengankan dengan 0 gitu. Jadi fx dan fy-nya kita samadengankan dengan 0. Maka di sini fx sama dengan 0 berarti x-nya itu harusnya 0 dan y-nya itu tinggal kita pindah ruaskan saja jadi y 10 per min 2 gitu. Jadi 5 hasilnya. Nah, di sini sudah kita dapatkan. Nah, kemudian kita mencari nilai D-nya. Rumusnya seperti apa? Yaitu fxx dikali fyy dikurang fxy pangkat 2 gitu, kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilainya, maka fxx itu min 8 dikali min 2 dikurang 0 kuadrat gitu. Ini nilai kita dapatkan dari sini semua nih. fyy, fxx, dan fyy. Nah, di sini tinggal kita kali kan. Karena ini dikurang 0 pasti tidak ada, jadi min 6. Jadi hasilnya adalah min 8 dikali min 2, itu hasilnya 16 gitu. Nah, di sini terdapat syarat nih. Jika D-nya lebih besar dari 0 dan fx X-nya itu kurang dari 0, fx dan fyy-nya itu kurang dari 0, maka dia itu memenuhi maksimum lokal gitu. Memenuhi nilai lokalnya. Maka maksimum lokalnya itu tinggal kita substitusikan nih nilainya. Jadi substitusikan ke bentuk ini x dan y-nya gitu. X dan y kan sudah kita dapatkan tuh tadi. Jadi 0 dan 5 itu y-nya. Nah, jadi kita tinggal substitusikan 1000 dikali dikurang 4 dikali 0 kuadrat dan min 5 di sini ada 5 itu kuadratkan 5 kuadrat ditambah 10 dikali 5. Nah, maka hasilnya adalah 1025. Nah, itu ketinggian maksimalnya itu ada di puncak 1025. Nah, kemudian untuk soal yang kedua di sini di 2B maksudnya di sini diminta gambar titik yang memberikan ketinggian 1000. Nah, untuk gambar titik yang memberikan ketinggian 1000 kita buat persamaannya. Di sini ada lebihnya yaitu 1000 nih. 1000. Nah, karena di sini ada 1000 sama-sama 1000 bisa kita coret kan, bisa kita sederhanakan. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita sama dengan 0, dengan 0 ya, karena ini kan habis dibagi. Dan kemudian kita rubah bentuknya nih. Bentuknya ini kita ubah menjadi agar terdapat konstanta lain di luarnya gitu. Jadi kita kumpulkan semua y-nya gitu. Bisa kita ubah bentuknya kan sama saja ini, merubah bentuk. Kemudian 25 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, setelah kita pindah ruaskan ke kanan, bentuk ini adalah bentuk elips karena berbeda kan konstanta di depannya. Jadi 4 sama di sini tuh tidak ada konstantanya gitu. Ini persamaan y min 5 gitu. Jadi di sini kita bisa ubah bentuknya 25 dibagi 25 gitu. Biar dia jadi 1. Kalau dia di sini sama dengan 1, di sini ini sama dengan 1 nih, maka dia itu adalah persamaan elips. Nah, seperti ini. Maka 25 ini kan bisa kita coret nih sama dengan 1 nih. Kemudian bentuk 4 ini kita ubah nih biar jadi bentuknya itu x kuadrat saja. Cara mengubahnya yaitu dengan membuat jadi 5 per 2. Nah, bentuk ini sebenarnya sudah kita dapatkan ya untuk titik puncaknya sendiri dan titik puncak dan jari-jarinya. Dapat kita lihat. Nah, mohon maaf maksudnya titik pusat. Nah, titik pusatnya di sini itu kita lihat dari sini nih. Nih, x kuadrat kan sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan 0 dan y min 5-nya itu sama dengan 0 juga dan kita tinggal pindah ruaskan. Jadi y sama dengan 5. Kemudian untuk jari-jarinya itu tinggal kita sama dengan 0 juga nih. Nah, gitu. Jadi di sini bentuknya adalah dia memiliki titik pusat 0,5.
seperti itu. Kemudian jari-jarinya itu di sini jari-jari terhadap X-nya itu ada 2,5 dan Y-nya itu jari-jari terhadap Y-nya adalah 5. Maka dia akan membentuk eh, grafik seperti ini dengan titik pusat di sini ya. Titik pusatnya tuh 0,5. Kemudian eh, jari-jari X-nya itu adalah ke sini berarti itu nilainya 2,5. Nih, jadi di sini tuh 2,5. Nah, di sini juga 2,5. Nah, kemudian jari-jari terhadap Y-nya itu panjangnya adalah 5. Di sini bisa kita lihat ya, panjangnya itu 5. Nah, maka grafiknya akan menjadi elips seperti ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.